Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi yang baru adalah Brian Yuliarto. Kemudian selain nama Brian Yuliarto, ada nama Kepala Badan Siber dan Sandi Negara atau BSSN, Nugroho Sulistyo Budi, dan juga Wakil Kepala BSSN, Pratama Dahlian Persada. Kemudian juga ada nama Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan atau BPKP, Muhammad Yusuf Ateh, dan juga Wakil Kepala BPKP Agustina Arumsari. Serta ada juga nama Kepala Badan Pusat Statistik Amelia Adininggar Widya Santi, dan juga Wakil Kepala Sony Hari Budiutomo Harmadi. Sebelumnya, Saudara, Presiden Prabowo Subianto ini melantik sejumlah nama pejabat di Istana Kepresidenan hari ini. Salah satu yang dilantik, Saudara, adalah nama Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi. Presiden Prabowo Subianto melantik Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Brian Yuliarto. Kemudian selain nama Brian, ada juga Kepala Badan Siber dan Sandi Negara atau BSSN, Nugroho Sulistyo Budi, dan Wakil Kepala BSSN Pratama Dahlian Persada. Kemudian ada juga nama Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan atau BPKP, Muhammad Yusuf Ateh, dan juga Wakil Kepala BPKP, Agustina Arumsari. Serta Kepala Badan Pusat Statistik atau BPS, Amelia Adininggar Widya Santi, dan Wakil Kepala Sony Hari Budiutomo Harmadi. Presiden Prabowo Subianto, Saudara, mereshuffle Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Satrio Brojonegoro dengan penggantinya Brian Yuliarto. Pelantikan Brian Yuliarto ini sebagai Mendikti Saintek yang baru menjadi reshuffle kabinet pertama Presiden setelah 100 hari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Brian Yuliarto, Saudara, merupakan seorang akademisi dan menjadi guru besar Fakultas Teknologi Industri. Brian Yuliarto, Saudara, merupakan guru besar Fakultas Teknologi Industri ITB. Brian resmi dilantik menjadi Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi menggantikan Satrio Sumantri Brojonegoro. Kami kutip dari laman ITB, Brian menamatkan studi S1 jurusan Teknik Fisika ITB pada tahun 99 serta S2 dan S3 di jurusan Quantum Engineering and System Science Department University of Tokyo pada 2005. Tak hanya itu juga, Saudara, Brian juga pernah menjabat sebagai Dekan Fakultas Teknologi Industri ITB dari tahun 2020 sampai 2024 lalu. Brian juga menjadi profesor tamu di Tsukuba University dan Kepala Research Center on Nanoscience and Nanotechnology di ITB dari tahun 2019 sampai 2020. Brian juga memiliki sejumlah prestasi. Ia menerima penghargaan bergengsi Habibie Prize di tahun 2024 dalam kategori ilmu rekayasa. Ia juga pernah dinobatkan sebagai peneliti terbaik oleh ITB pada 2021 dan beberapa kali mendapat penghargaan atas kontribusinya di bidang riset dan inovasi teknologi. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia merespons kabar Presiden Prabowo Subianto bakal melakukan reshuffle kabinet. Bahlil tidak tahu soal kabar itu. Ketua Umum Golkar itu menegaskan reshuffle merupakan hak prerogatif dari Presiden Prabowo dan tidak akan mencampuri keputusan Presiden. Reshuffle itu saya sendiri nggak tahu. Yang kedua, itu adalah hak prerogatif Bapak Presiden. Jadi kita tidak boleh mengomentari, mencampuri urusan yang semuanya itulah hak prerogatif Bapak Presiden. Ya.
Sementara itu Komisi 10 DPR yang membidangi pendidikan tinggi mengaku kaget dengan isu reshuffle Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi atau Mendikti-Saintek Satrio Sumantri Brojonegoro. Wakil Ketua Komisi 10 DPR lalu Hadrian Irvani menyebut dalam rapat kerja bersama dengan Mendikti-Saintek pada pekan lalu, Satrio begitu keras menanggapi adanya efisiensi anggaran untuk sektor pendidikan. Namun Komisi 10 menghargai keputusan reshuffle Presiden Prabowo Subianto karena itu adalah hak prerogatif Presiden. Reshuffle ini kan hak prerogatif Presiden. Ya tentu langkah yang diambil Presiden mereshuffle salah satu pembantunya, ya kami serahkan kepada beliau yang lebih paham. Tapi yang jelas kami di Komisi 10 berharap agar menteri baru nanti, pengganti Mendikti-Saintek saat ini, harus mampu menerjemahkan visi misi dari Presiden Prabowo, terutama di bidang pendidikan tinggi dan sains dan teknologi. Seperti itu. Lalu apa saja harapan Presiden Prabowo Subianto kepada Menteri Riset Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi yang baru serta Kepala Badan yang baru dilantik pada sore hari ini? Kita tanyakan kepada jurnalis Kompas TV, ada Alvania Rizky di Istana Kepresidenan Jakarta. Selamat petang. Maksud kami, jurnalis Kompas TV Tifal Solesa di Istana Kepresidenan Jakarta. Selamat petang, Tifal, apa yang kemudian jadi harapan Presiden terhadap sejumlah pejabat negara yang dilantik pada petang ini? Sesungguhnya secara tersurat tidak disampaikan, tapi tentu yang menjadi keinginan dari Presiden agar program-program unggulan ataupun juga program-program kerja sesuai dengan Astacita ini diharapkan bisa diejawantahkan dalam program-program real begitu di jajaran kementerian dan lembaga, terkecuali di Kementerian langkah segera konsolidasi untuk mendukung program-program Pak Presiden. Tentu belum ya, baru dilantik, jadi nanti kita akan segera komunikasi dan seterusnya. Ya intinya tadi segera bekerja, berkonsolidasi, melakukan program-program yang mendukung program-program dari Presiden. Gitu. Tadi saya dikontak di Bandung jam 9-an. Gitu. Ya tentu pembicaraan ada banyak hal ya tentang pembangunan Indonesia dan sebagainya, tapi untuk dikontak itu baru tadi pagi. Terima kasih, mungkin cukup ya. Saya bekerja dulu baru masuk kantor. Saya belum ada dulu ya, nanti kita coba, baru dilantik, nanti kita coba masuk ke kantor seperti apa, kita pelajari dan sebagainya. Intinya kita ingin program-program dari Pak Presiden itu bisa kita percepat, kita bantu gitu ya. Makasih. Pak, udah. Pak Teh. Udah, kan sama aja. Pak, itu. Iya, jadi dengan adanya Inpres nomor 4 tahun 2025 tentang data tunggal sosial ekonomi nasional, tentunya BPS ditugaskan untuk terus mengawal finalisasi dan juga pemutakhiran dari data tunggal sosial ekonomi nasional. Jadi data tunggal sosial ekonomi nasional ini untuk menyatukan semua data-data sehingga nanti pensasaran program pembangunan itu akan menggunakan satu referensi yang sama. Dan tentunya nanti data tunggal sosial ekonomi nasional akan digunakan untuk program bantuan-bantuan pemerintah, dan ini nanti terus akan dimutakhirkan, dan kementerian lembaga yang masuk di dalam Inpres itu
tentunya banyak dan BPS akan kolaborasi dengan kementerian lembaga yang memang juga mendapatkan penugasan dari Inpres tersebut. Dan secara spesifik BPS memang ditugaskan untuk membangun data tunggal sosial ekonomi nasional, untuk mengelola dan memutakhirkan dari data tunggal sosial ekonomi nasional tersebut. Terima kasih. Iya, nantinya. Ini Bu. Ya, jadi nantinya akan bahwa semua program pembangunan. Oh ya, siap. Semua program pembangunan untuk pensasarannya akan menggunakan data tunggal sosial ekonomi nasional. Ya. Ya, kita baru saja mendengarkan keterangan pers dari Kepala Badan Pusat Statistik yang baru, Amelia Adininggar Widyasanti. Dan sebelumnya ini ada Mendikti-Saintek yang baru, yakni Brian Yuliarto yang baru saja dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta. Kami kembali hubungi jurnalis Kompas TV, Tifal Solesa yang ada di Istana Kepresidenan. Tifal, tadi kita sempat terpotong, memang tidak ada secara eksplisit yang disampaikan pesan dan juga harapan Presiden terhadap pejabat negara yang dilantik hari ini. Tapi apakah bisa terbaca sebenarnya dari nama-nama yang dilantik pada sore hari ini, Tifal? Kalau terfokus pada sosok Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi yang saat ini menjabat adalah Brian Yuliarto, penggantian sosok Brian ini terhadap nama sebelumnya Satrio Brojonegoro ini tentu sedikit banyaknya berkaitan dengan hal-hal yang disoroti publik yang dikeluarkan oleh sosok Satrio maupun juga kebijakan yang hendak diambil oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi selama ia menjabat kira-kira 122 hari sejak dilantik 21 Oktober 2024 lalu. Kita ingat ada dua hal yang menjadi fokus perhatian masyarakat. Pertama, soal UKT yang disebut-sebut akan naik imbas dari efisiensi anggaran, walaupun kemudian pemerintah menepis itu dan akhirnya dikoreksi kembali oleh Satrio waktu itu bahwa tidak akan ada UKT yang dinaikkan baik di seluruh perguruan tinggi imbas dari efisiensi anggaran yang berjalan di pemerintahan Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka. Tapi juga di sisi lainnya, di aspek kedua adalah konflik internal yang sempat terjadi pertengahan Januari 2025 lalu di Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi maksud saya. Saat itu sempat ada intrik pemecatan salah satu pegawainya dan disebut ada kekerasan verbal yang terjadi yang dilakukan oleh atau diduga dilakukan oleh Satrio kepada pegawai tersebut, dan dibalik dari mutasi yang disebut oleh Satrio terhadap pegawai itu, pada akhirnya konflik berujung dengan damai dan tidak akan diteruskan lagi perkara itu di tahapan yang lebih lanjut. Itu yang sedikit banyaknya bisa jadi menjadi pertimbangan bagi Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan perombakan kabinet, terutama untuk satu pos kementerian itu tadi, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, digantikan sosoknya yang semula Satrio Sumantri Brojonegoro menjadi guru besar teknik fisika di Institut Teknologi Bandung, Brian Yuliarto. Ia resmi menjabat setelah dilantik pada pukul 15.30 waktu Indonesia bagian Barat di hadapan Presiden Prabowo Subianto. Diikuti juga acara pelantikannya oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka beserta dengan jajaran kabinet di jajaran menteri di kabinet merah putih pada hari ini. Seremonial berlangsung kurang dari 30 menit di dalam Istana Kepresidenan Jakarta. Selain nama Mendikti-Saintek Maidop, ada juga sejumlah kepala badan yang ikut dilantik di hadapan kepala negara. Yang pertama ada Badan Pusat Statistik. Di posisi kepala BPS ini ditempati oleh Amelia Adininggar Widyasanti yang sebelumnya ia 2 tahun menjabat sebagai kepala atau pelaksana tugas PLT Kepala Badan Pusat Statistik, dan wakil kepala BPS sendiri diisi oleh akademisi dari Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Soni Hari Budi Utomo Harmadi, itu di BPS. Sementara di badan lain yakni Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Muhammad Yusuf Ateh sekali lagi menjabat sebagai ketua atau kepala BPKP dengan wakil kepala yakni Agustina Arumsari yang sebelumnya di BPKP menjabat sebagai Deputi Kepala Bidang Investigasi. Nah,
Badan berikutnya juga menarik dicermati adalah Badan Siber dan Sandi Negara atau BSSN. Sebelumnya kepala badannya Hinsa Siburian, kemudian hari ini diganti oleh Perwira TNI Angkatan Darat Nugroho Sulistyo Budi. Sosok yang menarik juga yang sebetulnya hendak saya konfirmasi bersama dengan teman-teman wartawan Istana adalah nama Wakil Kepala BSSN yang sebelumnya santer disebutkan adalah nama Pratama Dahlian Persada. Namun tadi dalam proses pelantikan yang berlangsung di Istana Kepresidenan Jakarta, sosok Pratama tidak muncul dalam proses pelantikan. Nah, padahal sebelumnya jauh beberapa jam sebelum proses pelantikan berjalan di Istana Kepresidenan Jakarta, nama Pratama ini sudah santer disebut-sebut akan mengisi pos Wakil Kepala BSSN, bahkan sudah beredar juga di kalangan pewarta brosur serah terima jabatan yang bakal berlangsung di BSSN dengan formasi lengkap. Ada kepala badan di situ Nugroho Sulistyo Budi dan wakil kepala Pratama Dahlian Persada. Ini masih butuh konfirmasi lagi apa yang membuat sosok Pratama ini tidak ikut dilantik dalam proses yang berlangsung di Istana Kepresidenan Jakarta, Maidop. Baik, terima kasih jurnalis Kompas TV Tifa Solesa melaporkan langsung dari Istana Kepresidenan Jakarta. Usai jeda di Kompas Petang, saudara, unjuk rasa mahasiswa yang tergabung dalam gerakan aktivis mahasiswa mengkritik kebijakan efisiensi anggaran yang masih digelar di sejumlah daerah, salah satunya di Kota Makassar. Presiden Prabowo